Siapa Ustaz Hilman ya? Iya, sama itu juga tuh Bang Ade. Tapi ada satu poin Ustaz yang kita simak tuh ya. Yang dimana mahasiswa itu bawa rujukan bahwa yang mensoalkan gimana Allah istiwa itu adalah bid'ah. Nah, mempertanyakan aja bid'ah apalagi mereka menetapkan coba. Gimana coba Betul, betul. logika pikirannya. Jadi kayaknya Wahabi ini salahnya tuh gini, Ustaz. Ketika seolah-olah menuduh kita nggak pernah mengimani makna istiwa Allah, padahal Ahlussunnah itu mengimani. Nah, yang mereka lakukan itu memaknai dulu, terus dia nggak boleh orang lain menanyakan gimana menetapnya, nggak boleh pakai akal, kan begitu ya? Hmm. Lah sedangkan ketika mereka memaknai istiwa itu dengan menetap itu pakai akal apa pakai pantat apa pakai dengkul kira-kira itu. Pakai jidat hitam mungkin Pak Haji. Ya kan lucu gitu. Mereka melemparkan makna setelah misalkan mereka melemparkan makna ayat itu tangan. Habis itu kita nggak boleh nanya pokoknya. Hmm. Aneh emang. Mana yang dengan tangan itu pakai pantat apa pakai dengkul apa pakai akal kira-kira? Kadang lebih gampang didik anak kita yang umur 4 tahun daripada Wahabi yang umur 30 tahun. Itu yang anu ya Ustadz Hilman sama sama mahasiswa itu yang waktu sebelumnya sama Albini itu, Ustadz Albini. Betul Kiai, betul Kiai, betul Kiai. Itu kan sampai 3 bagian itu di share sama Kiai Surya di YouTube. Sebetulnya ketika Ustadz Hilman tuh menjelaskan tuh kan bukan debat, harusnya kan si mahasiswa nggak boleh komen itu kan sudah closing tuh, close statement kan, dua-duanya kan. Itu kan terus pendapat pendengar jangan itu bagaimana pendapatnya. Nah, tapi hostnya kan malah ngasih ruang untuk mahasiswa menyela terus gitu. Iya, itu Kiai yang bikin kita bingung. Wahabi ini selalu mengklaim paling salah, paling bener dia Kiai ya. Tapi mereka takut, mereka memang fondasinya kurang, Ustaz. Memang dia tidak tahu atau masih keyakinannya ragu-ragu kan gitu. Yang dia baca yakin enggak kan gitu. Iya Kiai, makanya kita kalau sering dengar mereka diskusi itu kayaknya geli gitu kita dengernya ya. Walaupun kita bukan orang alim tapi dengernya geli gitu. Ngakunya yang paling benar, tapi kalau diskusi Panik. paling bodoh-bodoh, kelihatan bodoh-bodoh gitu. Saya aja ya Pak Haji, Pak Ustadz. Itu kayak begini ya. Ini bukan saya maksud memuji diri. Kayak kalau saya sempat ngomong syubhat. Jadi Zian itu satu-satu cara untuk ya menyanggah dia ya jangan biarkan dia ngomong. Itu saja. Jadi kan orang seperti ini seakan-akan takut untuk dibuka faktanya, nggak bisa membantah. Padahal kalau memang dia benar-benar berada di atas kebenaran, mau syubhatnya bagaimanapun datang, dia tetap bakal bisa menanggapi. Kita dituduh begini, semua kita bisa tanggapi. Jawaban ada, penjelasannya ada. Tapi mereka kayak tutup telinga, itu syubhat, doktrin. Sama begitu. Iya, padahal kan kalau dibikin mereka juga pakai kitab ulama kita. Lah tinggal dibacakan, disimak. Mana yang menurut penjelasan ulama salaf yang benar, mana yang benar, mana yang bukan kan sederhana kan agama ini kan sederhana gitu ya. Maksudnya ya siru wala tu'asiru mudahin lah, gampangin ya tadi. Nggak harus ngeribetin begitu. Gitu. Coba kadang mereka pernah dulu Ustadz gini, mereka melempar kaidah bidah itu awal-awalan kan sesuatu yang bisa dikerjakan Nabi, sahabat, Nabi nggak kerjakan, Nabi sahabat nggak kerjakan, bid'ah kan begitu kaidah mereka awal-awal tuh masukin gitu. Benar. Nah, coba sekarang ketika Nabi mereka memisah tauhid dengan dalil memudahkan, itu kan bisa dikerjakan Nabi, bisa dikerjakan sahabat.
Buktinya sahabat Nabi nggak kerjakan, tapi mereka nggak sebut bid'ah, mereka sebut urusan dunia. Dasar emang. Dari awal tuh dari dokter nih saat bid'ah itu urusan agama. Waktu dulu kecil saya belajar kan gitu. Jadi di luar urusan agama itu bukan bid'ah. Kan nggak pernah dikasih definisi dari ulama kita. Enggak, tapi tauhid 3 itu bukan perkara dunia, Ustaz. Jadi kalau saya ya sebagaimana Ustaz dan Pak Haji bilang semua tadi, mereka itu mengalami pergeseran. Kenapa Benar. pergeserannya itu terjadi begini? Awal mulanya kan dalihnya segala sesuatu yang nggak ada contoh dari Nabi dan sahabat itu bid'ah. Terus kita tanyakan balik. Terus perkara duniawi itu gimana? Gitu. Karena kan dulu tuh di Arab Saudi mic itu kan dilarang dulu itu. Sampai-sampai ada Betul, diskusi. betul. Speaker apa dilarang, Nah, betul. itu dilarang. Sampai-sampai ada diskusi itu kacamata gimana? Berubahlah definisinya. Oh, berarti hanya perkara agama. Perkara agama. Terus kita tanya balik. Kalau memang perkara agama, bagaimana dengan tauhid 3? Oh, itu hanya metode. Berubah lagi definisinya. Dari yang awal mulanya umum, segala perkara baru dalam agama berubah menjadi sempit. Segala perkara baru dalam agama yang sifatnya ibadah. Kita tanya balik, kalau memang sifatnya ibadah, kenapa biji tasbih itu bid'ah? Itu kan bukan ibadah, sarana, metode. Standar ganda lagi. Nanti kita tanyakan lagi, kalau memang perkara baru itu hanya dalam perkara ibadah, kenapa Syekh Ibnu Taimiyah membaca doa khatamul Quran dalam sholat di akhir bulan Ramadan? Itu kan kata sebagian mereka, ya. Itu tidak dianjurkan kepada orang lain. Yang dilakukan Syekh Ibnu Taimiyah itu tidak dianjurkan kepada orang lain, tapi amal binafsi, amal sendiri. Berubah lagi definisinya. Berarti makin sempit. Segala perkara baru dalam agama yang sifatnya ibadah yang tidak diberitahu ke orang lain. Berubah itu. Iya, jadi karena mereka nggak punya pondasi yang kuat, sehingga mereka ya begitu. Dalilnya sebenarnya mereka yang pakai akal gitu, Ustaz. Tapi kan sebenarnya pakai akal itu enggak apa-apa, yang penting jangan ngakalin ya, Tete. Gini saat cocok loginya misalnya. Kayak kemarin waktu Habib Ripo ya ngasih tentang Ibnu Taimiyah yang meruqyah pakai kertas dulu ya. Itu kan ketika disampaikan ketika dibawakan bahwasanya ada amalan Ibnu Taimiyah yang dianggap bid'ah dulu, yang tidak ada dasarnya dari Rasul. Bagi kita kan bid'ah hasanah tuh yang zikir pada subuh. Sultan Mataram tuh bingung jawabannya. Kan ditanya tuh gimana, kan tidak ada contoh dari Rasul dan ini kan urusan zikir, urusan agama. Ya tadi jawabannya, karena dilakukan untuk sendiri ya enggak kan gitu, enggak bid'ah. Oh, berarti Ibnu Taimiyah enggak bid'ah ya enggak kan gitu. Lucu. Oh, dia alasan gitu juga. Iya. Oh, parah dia memang. Aduh, Itu udah memaksa sekali itu. Iya. Itu sudah memaksa. Nggak standar ganda kan dia itu. Kalau orang lain di luar dia dikatakan bid'ah. Tapi kalau gurunya dia dipilah-pilah mati-matian itu. Kalau begitu nanti konsekuensinya begini, berarti boleh mengerjakan suatu perkara baru dalam agama konteks zikir selama kita tidak memberitahu orang lain. Bebas semua orang pada akhirnya kalau gitu. Itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, yang saya sering dengar kan gitu, Ustaz. Saya dengar itu kalau mereka bahas kita tauhid itu kan bicaranya kan hanya bilang memudahkan orang awam. Ya kalau bicara orang awam, seawam-awamnya orang sekarang itu bisa lihat YouTube, dengar ceramah, ya. Lah lebih awam mana sama orang di zaman Nabi waktu baru mau ngislamin orang kan begitu, ya. Saya rasa awam-awamnya orang sekarang itu mau ngencingin masjid aja nggak ada beritanya gitu kan. Seawam-awamnya orang sekarang ya gitu ya. Nah, Nabi nggak pernah ngelakuin itu kok kan gitu. Terus yang repotnya mereka ini kan bukan hanya membagi, kalau membagi itu kan di Ahlussunnah itu kan emang Allah memiliki sifat-sifat itu. Tapi mereka ini kan memisahkan ya, Tete.
memisahkan ini yang berat buat mereka ini gitu Ustaz. Misal gimana itu maksudnya Pak Haji? Ya memisahkan kalau orang sudah bertauhid rububiyah itu belum tentu bertauhid uluhiyah, itu kan memisahkan namanya ya, kan, ya? Hah? Ya. Ya. Ya kalau bicara membagi kan ulama kita juga menerangkan itu ya tadi. Allah punya membagi sifat juga ini, gitu. Allah punya sifat itu kan gitu ya tadi. Nah, Itu terus tujuan dari yang bikin masalah lagi Wahabi ini setiap diajak diskusi ini nggak pernah kondusif, nggak pernah. Hah? Ini yang kadang mungkin buat Ustadz Jia nama guru-guru di Wasit bikin jengkel juga. Kita mungkin kalau kayak gitu ya jengkel juga, harus bawa martil kayaknya nih sama dia nih. Sambil ngomong kita ketok kepalanya. terotos terus. Ya Banyak Allah. sabar kalau sama mereka mah. Ya tapi di dekat rumah saya tuh, di dekat kampung ini sekarang lagi didiriin tuh pesantren gede banget tuh punya Wahabi tuh. Dari mana lah ini uangnya nih orang ini? Gede sekali itu di daerah Lampung itu, masya Allah.